Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu, menyelami sejarah panjang dan berwarna dari bangsa kita, Indonesia. Kita akan mulai dari era kerajaan-kerajaan megah di Nusantara, hingga menyentuh beberapa babak kelam yang mungkin jarang kita dengar di bangku sekolah. Jadi, siapkan diri Anda, karena ini akan menjadi petualangan sejarah yang luar biasa. Perjalanan kita dimulai jauh sebelum nama Indonesia ada. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu, kepulauan ini sudah menjadi rumah bagi peradaban-peradaban hebat. Kita bicara tentang Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, kerajaan Hindu tertua yang tercatat dalam sejarah kita, dengan prasasti upanya yang ikonik. Kemudian, panggung sejarah bergeser ke Jawa, di mana dua dinasti besar, Sanjaya dan Sailendra, membangun mahakarya yang hingga kini membuat dunia berdecak kagum. Siapa yang tidak kenal Candi Prambanan yang megah, simbol kejayaan Hindu dari Wangsa Sanjaya, dan tentu saja, Borobudur, monumen Buddha terbesar di dunia, warisan agung dari Wangsa Sailendra. Ini bukan sekadar tumpukan batu, ini adalah bukti kecanggihan teknologi, seni, dan spiritualitas nenek moyang kita. Dari sana, kita berlayar ke era keemasan Sriwijaya. Kerajaan maritim ini berpusat di sekitar Palembang dan menguasai jalur perdagangan laut di Asia Tenggara selama berabad-abad. Mereka adalah penguasa selat, pusat perdagangan rempah-rempah yang vital, dan juga pusat pendidikan agama Buddha yang disegani. Para biksu dari Tiongkok dan India datang ke sini untuk belajar. Sriwijaya menunjukkan kepada dunia bahwa nenek moyang kita adalah pelaut ulung dan diplomat yang cerdas. Puncak kejayaan kerajaan Nusantara tiba dengan Majapahit. Siapa yang tidak merinding mendengar sumpah palapa dari Mahapati Gajah Mada? Sumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit menjadi sebuah imperium besar yang pengaruhnya terasa dari semenanjung Malaya hingga bagian timur kepulauan kita. Sistem administrasi mereka kompleks, hukumnya tertata, dan seni budayanya berkembang pesat. Kitab Negara Kertagama dan Sutasoma lahir di era ini, memberikan kita gambaran detail tentang kehidupan dan filosofi pada masa itu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara kita, berasal dari Kitab Sutasoma, menunjukkan bahwa semangat persatuan dalam keberagaman sudah ada sejak dulu. Namun, roda sejarah terus berputar. Seiring memudarnya pengaruh Hindu-Buddha, muncullah kekuatan baru, kerajaan-kerajaan Islam. Dimulai dari Samudera Pasai di Aceh, Islam menyebar melalui jalur perdagangan dan dakwah damai ke seluruh penjuru Nusantara. Berdirilah kesultanan-kesultanan besar seperti Demak di Jawa, Ternate dan Tidore di Maluku yang menjadi pusat cengkeh dunia, hingga Kesultanan Goa Talo di Makassar. Era ini tidak hanya mengubah lanskap keagamaan, tetapi juga sosial dan politik di kepulauan kita. Kemudian, datanglah babak yang mengubah segalanya. Kapal-kapal dari Eropa, awalnya datang untuk berdagang rempah-rempah, perlahan mulai menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda. VOC, atau Company, awalnya adalah sebuah kongsi dagang, namun dengan cepat berubah menjadi kekuatan militer dan politik yang brutal. Mereka memonopoli perdagangan, mengadu domba kerajaan-kerajaan lokal, dan memeras kekayaan alam kita tanpa ampun. Inilah awal dari periode kolonialisme yang panjang dan menyakitkan. Setelah VOC bangkrut, pemerintah Belanda mengambil alih dan menerapkan kebijakan yang lebih menindas, seperti sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor seperti kopi dan tebu di tanah mereka sendiri, sementara mereka kelaparan. Penderitaan ini memicu berbagai perlawanan heroik di seluruh Nusantara. Kita mengenal Pangeran Diponegoro di Jawa, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Patimura di Maluku, dan masih banyak lagi pahlawan yang berjuang mempertaruhkan nyawa demi kebebasan. Mereka adalah api yang menjaga semangat perlawanan tetap menyala. Namun, di antara narasi besar kepahlawanan ini, ada cerita-cerita kelam yang seringkali terlupakan atau sengaja tidak diceritakan. Mari kita sentuh beberapa di antaranya. Pernahkah Anda mendengar tentang genosida Banda pada tahun 1621? Jan Pieters Zoon, Gubernur Jenderal VOC, memerintahkan pembantaian hampir seluruh penduduk asli Kepulauan Banda, hanya untuk mengamankan monopoli pala. Diperkirakan sekitar 15.000 orang dibunuh atau diasingkan, dan pulau-pulau itu kemudian diisi oleh para budak. Ini adalah salah satu kejahatan kemanusiaan paling awal dan paling brutal di era kolonial, sebuah luka yang sangat dalam di sejarah kita. Lalu, ada kisah para Romusha selama pendudukan Jepang. Ratusan ribu pria Indonesia dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi untuk membangun proyek-proyek militer Jepang, seperti jalur kereta api maut di Burma. Banyak dari mereka yang tidak pernah kembali, tewas karena kelaparan, penyakit, atau kelelahan. Ini adalah sisi gelap dari slogan Asia untuk orang Asia yang didengungkan Jepang. Penderitaan mereka adalah pengorbanan sunyi yang menjadi bagian dari harga kemerdekaan kita. Bahkan setelah kemerdekaan, jalan kita tidak selalu mulus. Peristiwa G30S pada tahun 1965 dan tragedi kemanusiaan yang mengikutinya adalah salah satu babak paling gelap dan paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern.
Ratusan ribu hingga jutaan orang yang dituduh sebagai komunis atau simpatisannya menjadi korban pembunuhan massal tanpa pengadilan. Ini adalah sebuah trauma nasional yang lukanya masih terasa hingga hari ini, sebuah topik yang sering kali dihindari namun sangat penting untuk kita pahami agar tidak terulang kembali. Mempelajari sisi kelam ini bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk belajar, berempati, dan memastikan bahwa keadilan dan kemanusiaan selalu menjadi pilar utama bangsa kita. Dari keagungan Borobudur, Sumpah Palapa Gajah Mada, perjuangan para pahlawan melawan penjajah, hingga pengorbanan sunyi para korban tragedi kelam, semua itu adalah bagian dari mozaik yang membentuk siapa kita hari ini. Sejarah bukan hanya tentang tanggal dan nama, tetapi tentang pelajaran, inspirasi, dan peringatan. Dengan memahami masa lalu kita secara utuh, baik yang gemilang maupun yang kelam, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih bijaksana. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan sejarah kita hari ini. Semoga konten ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang betapa kaya dan kompleksnya sejarah bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.